guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semua sehat selalu dan baik-baik aja. Jadi hari ini tuh kayak biasanya, aku mau ceritain ke kalian tentang kasusnya Hisashi Auchi, yaitu korban paparan radiasi nuklir terbesar sepanjang sejarah. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau sedikit aja terpapar radiasi, itu bisa menyebabkan berbagai efek samping, mulai dari keracunan bahkan hingga kanker. Nah, apalagi yang dialami sama si Hisashi Auchi ini, pria yang berasal dari Jepang yang terpapar radiasi nuklir dan dipaksa hidup tersiksa selama 83 hari demi sebuah penelitian. Sampai-sampai dia sendiri tuh bilang kalau dia tuh nggak sanggup lagi menanggung semuanya. Dia itu terpapar radiasi tingkat sangat tinggi, jauh melebihi batas yang dapat diterima oleh manusia. Akibat peristiwa yang terjadi di tempat kerjanya, yaitu kecelakaan nuklir Tokaimura pada tahun 1999 di Jepang. Yang bahkan pada saat itu kondisinya si Hisashi Auchi itu kulitnya udah melepuh dan bahkan organ internalnya itu mengalami kerusakan. So buat kalian penasaran gimana kisah lanjutnya Hisashi Auchi, don't go anyway, keep on watching. Kejadian ini itu terjadi di pabrik nuklir Tokaimura yang terletak di Tokaimura, Ibaraki, Jepang yang didirikan pada tahun 1966. Nah, pabrik ini itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Jepang pada waktu itu. Nah, karena sekitar 30% itu listrik di Jepang pada waktu itu menggunakan tenaga nuklir. Proses yang terjadi di pabrik Tokaimura ini itu ada dua fasilitas. Yang pertama itu fasilitas Donan yang berfungsi sebagai pembuangan limbah nuklir radioaktif, dan fasilitas GCO yaitu berfungsi sebagai pembuatan bahan bakar nuklir. Ya walaupun tenaga nuklir ini itu banyak memiliki manfaat dalam berbagai macam industri, itu tidak bisa mengurangi kemungkinan bahwa menangani podra nuklir ini itu sangat-sangat berisiko, bahkan menimbulkan ledakan. Nah, makanya karyawan yang bekerja di sana itu emang benar-benar harus yang berpengalaman betul, yang mengerti tentang pembuatan nuklir. Karena dalam prosesnya itu bisa jadi mengalami gagal produksi yang menyebabkan radiasi dan bahkan ledakan. Nah, kejadian ledakan di pabrik Tokaimura ini itu terjadi dua kali. Yang pertama itu pada tanggal 11 Maret 1997 terjadi sebuah ledakan di pembangkit Donan, yaitu tempat pengolahan limbah nuklir. Nah, dikarenakan limbah nuklir yang dikelola tidak sesuai dengan prosedur, sehingga terjadilah ledakan. Yang pada hari terjadinya ledakan itu sebanyak 21 orang terkena paparan radiasi, dan beberapa hari setelahnya sekitar 37 orang yang bertugas memperbaiki fasilitas yang rusak lebih tinggi terkena paparan radiasinya daripada 21 orang yang terkena di hari-harinya ledakan. Nah, seminggu kemudian Pusat Meteorologi merilis bahwa mendeteksi tingkat cesium melebihi ambang di batas hingga 20 mili dari pabrik. Sebagai notnya, paparan sinar gamma yang dihasilkan oleh cesium ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, 2 tahun kemudian terjadilah kecelakaan kedua di pabrik Tokaimura ini, yaitu pada tanggal 30 September 1999 sekitar jam 10:30 pagi. Terjadi ledakan di pembangkit GCO, yaitu tempat pengolahan bahan bakar nuklir. Nah, pada waktu itu ada 3 orang teknisi yang bertugas, yaitu Hisashi Auchi dan kedua temannya. Nah, mereka bertiga ini itu ditugaskan untuk menuangkan cairan uranium yang dituangkan ke dalam wadah logam dengan takaran yang memang harus sesuai dengan prosedur, yang semuanya itu ada aturannya dan gak boleh secara asal-asalan. Yang mana pada waktu itu pertama kalinya mereka menggunakan reaktor nuklir baru yang sudah tidak digunakan selama 3 tahun, dan diketahui ternyata mereka itu tidak ada kualifikasi atau pelatihan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menghemat waktu sama mereka tuh kayak dituangkan langsung sekaligus ke dalam tangki curah hujan. Nah, padahal berdasarkan SOP, seharusnya sebelum mencampurkan bahan uranium ke tangki curah hujan, uranium tersebut tuh harus melalui tangki penyangga terlebih dahulu, dan kemudian baru dipompa ke tangki curah hujan, sedikit demi sedikit dengan kenaikan maksimum 2,4 kg. Nah, tapi sama mereka itu langsung dicampur uranium tersebut ke tangki curah hujan sebanyak 16 kg, yang mana itu hampir kayak 7 kali lipat dari batas maksimal yang diperbolehkan. Jadi sama mereka tuh kayak biar cepat-cepat selesai, cairan uranium tersebut tuh langsung ditaruh ke dalam tangki curah hujan, yang mana mereka tuh kayak langsung, yang naruhnya itu kayak langsung ngebum gitu semuanya, gak ditaruh secara perlahan-perlahan. Nah, sehingga terjadilah pembelahan nuklir yang tidak dapat diterkontrol dan memancarkan radiasi gamma. Nah, jadi pada waktu itu si Masato Shinohara ini tuh bertugas sebagai orang yang menuangkan cairan uranium tersebut. Nah, sedangkan si Hisashi Auchi ini berdiri di depan tangki bertugas untuk mengukur cairan
pikirannya. Sedangkan si Yutaka Yukokawa ini tuh duduk di meja kerjanya yang bertugas untuk mengawasi si mereka ini yang jaraknya itu 4 meter dari tangki curah hujan. Nah, gak berapa lama setelahnya mereka itu kayak ngeliat ada kilatan kayak warna biru itu, yang kalau kayak kita orang awam ngeliat kayak gitu tuh kayak wah keren banget bisa keluar kayak cairan warna biru gitu kan. Yang mana cahaya itu diduga adalah cahaya radiasi. Nah, pada waktu itu mereka tuh kayak belum sadar kalau hal tersebut merupakan berbahaya. Nah, karena ledakannya tuh nggak sampai kayak gedebung gitu, cuman kayak ada kilatan biru doang, sehingga mereka tuh nggak langsung ngelaporin hal tersebut untuk dilakukan evakuasi. Dan saat itu si Ochi juga bilang kalau dia tuh nggak ngerasain apa-apa, dia cuman kayak pusing-pusing sama mual-mual dan beberapa kali sempat muntah. Dalam waktu yang singkat, tingkat radiasi meningkat sehingga alarm berbahaya berbunyi, dan hanya dalam beberapa hitungan menit radiasi tersebut tuh menyebar ke seluruh ruangan sehingga seluruh karyawan itu dievakuasi. Nah, Hisashi Ochi pada waktu itu yang bertugas sebagai memegang corong terpapar radiasi sebanyak 17 SV yang merupakan dosis terbesar radiasi tertinggi yang diterima sama manusia. Sedangkan si Masato Shinohara itu terpapar radiasi sebanyak 10 SV dan si Yutaka Yukokawa ini terpapar radiasi sebanyak 3 SV. Yang mana paparan maksimum yang dapat diterima sama manusia ini itu hanya 50 mili SV. Nah, jadi paparan yang diterima sama mereka itu kayak berkali-kali lipat dari batas maksimum. Sampai di rumah sakit, si Hisashi Ochi ini tuh masih kayak normal-normal aja. Cuman tangan dia itu kayak kerasa pelit, bengkak, merah-merah kayak orang kena siraman air panas. Terus matanya juga kayak memerah, tapi nggak ada luka bakar ataupun melepuh di tubuhnya Hisashi Ochi. Nah, pihak medis waktu itu benar-benar memperhatikan keadaannya si Hisashi Ochi itu karena dia itu yang paling banyak terkena paparan radiasi. Nah, dari hari ke hari, kondisi Hisashi Ochi itu menunjukkan gejala-gejala orang yang terkena paparan radiasi. Nah, di hari ke-7 si Hisashi Ochi ini dipindahkan ke rumah sakit Tokyo karena memang kondisinya pada waktu itu emang sudah memburuk. Dia bahkan kehilangan sel darah putih yang nyaris nol. Yang mana kalau kita kehilangan sel darah putih, otomatis nggak ada sistem kekebalan di tubuh kita. Dan dikarenakan kejadian ini, pemerintah Jepang menjadikan Hisashi Ochi dan kedua temannya sebagai pasien prioritas negara. Jadi dokter yang menangani mereka memang dokter yang terbaik yang ada di Jepang, bahkan medis terbaik di dunia juga turut andil dalam menangani Hisashi Ochi dan kedua temannya. Nah, karena si Hisashi Ochi ini tuh kehilangan sel darah putih, akhirnya dokter melakukan transplantasi sel darah putih yang mana waktu itu merupakan transplantasi pertama yang dilakukan di dunia. Karena DNA si Hisashi Ochi ini tuh udah berantakan. Salah satu efeknya itu waktu dokter kayak ngecabut kayak ada perekat itu di tubuh dia itu, kulitnya juga keangkat waktu dicabut perekat tersebut. Dia juga kesulitan bernafas sampai dia itu bilang ke susternya kalau dia itu bukan kelinci percobaan, itu kayak lebih baik mati daripada menanggung kayak rasa sakitnya nggak bisa digambar. Tetapi tim medis tetap melanjutkan eksperimennya dengan dalih mereka tuh kayak mau menyelamatkan si Hisashi Ochi. Nah, nanti di sini itu kalau orang yang terkena paparan radiasi sebanyak 8 SV itu udah cukup mematikan manusia karena mengalami gagal organ. Karena bencana nuklir terbesar di dunia yang terjadi di Ukraina aja, itu korbannya itu terpapar radiasi sebanyak 0,25 SV dan korban Hiroshima Nagasaki itu cuma terpapar radiasi sebanyak 0,5 SV yang menyebabkan kematian. Udahlah, nggak bisa lagi ngebayangin gimana yang dialami sama si Hisashi Ochi yang terpapar sebanyak 17 SV. Bahkan para medis pun sadar kayak mereka tuh kayak ngerasa kalau si Hisashi Ochi ini tuh kayak mustahil diselamatkan walaupun si Hisashi Ochi ini tuh masih bisa bernafas. Nah, akhirnya tim medis pun kayak merasa tertantang untuk bisa menangani manusia yang paling banyak terkena paparan radiasi. 14 hari perawatan, semua organ Hisashi Ochi mengalami gagal fungsi dan disinilah dokter tahu kalau si Hisashi Ochi sudah tidak mempunyai DNA. Nah, kemudian si dokter ini tuh melakukan transplantasi dan di hari ke-27 semua sel darah putih yang si Hisashi Ochi ini dapat dari transplantasi mengalami kerusakan yang akhirnya tim medis melakukan transplantasi darah putih lagi sebanyak 10 liter setiap 12 jam. Dan juga tubuh si Hisashi Ochi ini tuh mengeluarkan cairan yang membuatnya kehilangan cairan di dalam tubuh. Nah, akhirnya tim medis membungkus tubuhnya si Hisashi Ochi. 59 hari perawatan, jantungnya si Hisashi Ochi itu sempat berhenti sebanyak 3 kali. Tetapi tim medis lagi-lagi melakukannya dengan alat pacu jantung yang efeknya itu organ jantung dan otaknya Hisashi mengalami kerusakan parah. Dan di sini itu banyak banget pihak-pihak yang mengecap perbuatan medis yang tadi berusaha menghidupkan Hisashi Ochi lagi. Kayak kok maksa banget sih, kenapa nggak kayak dilepasin aja alatnya biar dia itu nggak lagi ngerasain kesakitan.
Pada hari ke-82, Hisashi Ouchi itu mengalami pendarahan hebat. Seluruh organ-organnya itu berhenti bekerja. Nah, hal ini itulah membuat para medis melepaskan semua alat bantu yang ada di tubuh Hisashi Ouchi. Dan pada hari ke-83, yaitu pada tanggal 21 Desember 1999, Hisashi Ouchi menghembuskan nafas terakhir. Dan kedua teknisi lainnya, yaitu Shimasato Shinohara, yang terpapar radiasi sebanyak 10 SV, masih menjalani perawatan intensif dengan melakukan transplantasi sel darah putih dan kulit, dan semuanya itu berhasil. Namun setelah 7 bulan dalam masa perawatan intensif, Shimasato ini tuh meninggal karena mengalami kanker dan gagal paru-paru. Sedangkan Mikokawa yang terpapar 3 SV sembuh dalam menjalani perawatan intens selama 3 bulan. Dan di bulan Oktober tahun 2000, pabrik Tokaimura menghadapi tuntutan dan tuduhan terhadap kelainan bekerja dan juga pemimpin teratas GCO yang bertanggung jawab atas kelalaian terhadap prosedur, dan pihak pabrik Tokaimura juga harus membayar ganti rugi sebesar 121 juta dolar sebagai kompensasi kepada 6.875 penduduk di sekitar pabrik yang terkena paparan radiasi. Oke guys, itu tadi dia kisahnya Hisashi Ouchi dan kedua temannya. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in next video. Stay healthy and goodbye.